Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mengenai manajemen anjak piutang. Namun sebelum mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aris Satria Putra, yang kedua ada Izzatul Zana, yang ketiga saya sendiri Rinda Arista, dan yang terakhir ada Yusrina Ersia Siregar. Saya selaku moderator juga akan mempresentasikan materi kami bagi poin pertama mengenai sejarah perkembangan anjak piutang. Sejarah perkembangan anjak piutang ini mulai dikenal ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Amerika pada waktu itu sekitar pada tahun 1880 merupakan suatu benua baru yang banyak didatangi oleh orang-orang dari Eropa ke Amerika, dan Amerika ini mau tidak mau membawa konsekuensi bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi di daerah barunya. Namun pada awalnya mereka tidak banyak bisa melakukan kegiatan produksi karena terbatasnya sumber daya manusia, peralatan, dan modal. Dan kegiatan anjak piutang mulai berkembang baik di Indonesia sejak adanya keputusan Presiden nomor 61 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 13/1988 pada tanggal 20 Desember 1988. Peraturan ini terutama diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan termasuk perusahaan anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang mulai diperkenalkan dan diizinkan beroperasi sejak terbitnya Kepres nomor 61 tahun 1988 pada bulan Desember 1988. Pakdes 1988 ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan lembaga pembiayaan yang salah satunya yaitu termasuk anjak piutang. B. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan faktoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan faktor. Definisi perusahaan anjak piutang menurut Menkeu nomor 1251 strip KM 013 1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan transaksi dari perdagangan dalam atau luar negeri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang meliputi yang pertama, pembelian dana atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan. Yang kedua, mengurus administrasi penjualan kredit. Yang ketiga, penagihan perusahaan klien. C. Konsep anjak piutang dalam konvensional dan konsep hawalah dalam Islam. Nomor 1. Konsep anjak piutang dalam konvensional. Sumber hukum yang dijadikan acuan adalah surat keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang. Pemberian balas jasa berupa biaya yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan faktor secara sepihak dengan acuan tingkat diskon atau bunga. Nilai upah dihitung berdasarkan presentasi atas besarnya piutang yang dialihkan. Bebas, tidak ada ketentuan. Tidak ada batasan ketentuan objek, tidak ada pengawas. Akad yang dilakukan berupa perjanjian yang berpayung hukum negara tanpa menyesuaikan prinsip syariat. Nah, yang kedua adalah konsep hawalah dalam Islam. Esensi hawalah menurut ekonomi Islam adalah perpindahan beban hutang
dari pihak orang yang berhutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya atau muhal alaih. Ada hutang di antara mereka. Baginya ada pula hutang yang sejenis terhadap hutang yang dipindahkannya dan meminta pemilik piutang atasnya untuk menagih hutangnya kepada muhal alaih. Dalam mekanisme hawalah didasari pada prinsip-prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi hutangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan dinamika ekonomi di masyarakat. Dan segala bentuk perpindahan ini pada transaksinya terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun. Poin D, manfaat anjak piutang. Yang pertama, manfaat anjak piutang bagi klien. Poin A, membantu administrasi penjualan dan penagihan. Poin B, membantu beban risiko. Poin C, memperbaiki sistem penagihan. Poin D, membantu memperlancar modal kerja. Poin E, meningkatkan kepercayaan. Poin F, kesempatan untuk mengembangkan usaha. Yang kedua yaitu manfaat bagi faktor atau lembaga factoring. Poin A, diskon free. Fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka asas piutang yang diberikan oleh faktor. Yang poin B, service fee. Fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya dilakukan oleh faktor. Secara umum, dengan adanya jasa dari perusahaan anjak piutang, klien mendapat manfaat dan transaksi yang diberikan. Klien mendapat kas langsung dari penjualan dalam bulan berjalan dan tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari customer. Dengan demikian, likuiditas perusahaan akan lebih tercermin dan modal kerja akan terus bergulir. Poin E, yaitu mekanisme anjak piutang untuk tagihan dan promes. Pada umumnya, kegiatan usaha anjak piutang ini sering dilakukan dalam bentuk pembelian tagihan milik klien. Lanjutnya, proses kegiatan anjak piutang ini dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan atau account receivable dan promise atau promissory notes. Nah, yang pertama yaitu proses anjak piutang untuk tagihan. Kegiatan anjak piutang untuk tagihan ini atau disebut juga account receivable factoring didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah yang dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambilan alihan tagihan dari penjual dan supplier kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, proses anjak piutang untuk promise. Transaksi anjak piutang dapat menggunakan promise dan promissory notes factoring. Berbeda dengan proses anjak piutang tagihan, proses anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, misalnya bank dalam mekanisme pembayaran. Transaksi jual beli dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai bukti surat tentang kepada penjual. Selanjutnya dapat diskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Kami yaitu F, jenis anjak piutang. Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut. 1. Berdasarkan pemberitahuan. A. Disclose atau notification. Disclose factoring atau juga disebut dengan notification factoring adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitor atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak pada debitor yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dan faktur yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Notifikasi setiap anjak piutang kepada pihak customer dimaksudkan antara lain: 1. Untuk menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. 2. Untuk mencegah pihak customer melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang. Misalnya, pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien sebagai penjual.
3. Mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang dapat mempengaruhi perusahaan anjak piutang. 4. Memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas nama apabila terjadi perselisihan. 2. Berdasarkan penanggungan resiko. A. Recourse factoring. Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. 2. Without recourse factoring. Anjak piutang ini juga disebut non-recourse factoring, yaitu perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan untuk recourse. 3. Berdasarkan pelayanan, administrasi penjualan, tagihan, dan penagihan piutang termasuk menanggung risiko terhadap piutang yang macet. B. Finance factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang yang tak tertagih. C. Bulk factoring. Jasa factoring ini juga disebut dengan agensi factoring, yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien. D. Maturity factoring. Dalam maturity factoring, pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer untuk nasabah dengan pembayaran segera. 4. Berdasarkan lingkup kegiatan. A. Domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien atau debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. B. International factoring. Anjak piutang ini juga disebut export factoring, yaitu adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. 5. Berdasarkan pembayaran kepada klien. A. Advance payment, yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya bersekitar 80% dari nilai faktur. B. Maturity, ekspor faktor dan impor faktor. 5. Berdasarkan pembayaran kepada klien. A. Advance payment, yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya bersekitar 80% dari nilai faktur. B. Maturity, transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pembayaran tagihan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan rata-rata jatuh tempo tagihan atau faktur. Untuk lebih jelasnya, lihat kembali maturity factoring yang telah dibahas terdahulu. C. Collection, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya akan dilakukan apabila perusahaan anjak piutang berhasil dilakukan penagihan terhadap debitur. Sekian hasil pembahasan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.